Orang bertanya, 200 triliun itu apa dampaknya? Coba kita lihat sebelah. Next. Ini gambar yang menarik sebetulnya. Yang selalu saya lihat adalah yang merah tebal itu pertumbuhan uang. Itu sebetulnya base money katanya kalau di ilmu ekonomi ya. Itu sebetulnya minyak utama yang menentukan ekonominya dikasih kebijakan longgar atau ketat. Harusnya ini Bank Sentral, saya izin Bank Sentral yang ngomongin sedikit ya, boleh kan ya? Karena saya juga ekonom tahu sedikit lah ini. Jadi pada waktu Anda lihat tuh, 2005 sampai 2014 yang merah itu tumbuhnya di atas 17%. Akibatnya yang biru kredit tumbuhnya 22% rata-rata. Jadi pada waktu real sektornya tumbuh waktu zamannya Pak SBY. Tapi 2015 ke sini sampai 2021 aja tumbuhnya tiba-tiba yang merah itu rendah sekali di bawah 10% dan pada titik-titik tertentu di bawah 0 rata-ratanya. Itu sebelum kita COVID. Jadi sudah direm ekonomi sebelum COVID. Setelah COVID naik karena kita perbaikin. Tapi 2023 Anda lihat itu turun lagi ke bawah. Sepanjang 2023 hampir 0 pertumbuhannya. 2004 juga hanya hampir 0 di bawah rata-ratanya. Itu artinya ekonomi sedang direm. Kenapa saya tahu? Saya di luar ekonom ngamatin ini terus. Saya waktu di LPS. Kalau di LPS, kalau ekonomi melambat, artinya apa? Kalau nggak diperbaiki, akan banyak bank jatuh dan saya akan mulai kerja. Kalau di LPS, kalau ekonominya bagus, saya santai. Tapi kalau akan jatuh seperti ini, saya deg-degan. Jadi setiap minggu kita monitor, setiap hari kadang-kadang kita monitor untuk melihat keadaan. 2025 juga sama itu. Setelah naik bulan April, Mei jatuh, Juni, Juli, Agustus, September jatuh. Jadi ekonomi Anda dicekik pada waktu itu. Yang 200 triliun saya injek ke sistem, menaikkan merahnya ke atas jadi tumbuhnya 13,2%. Jadi yang merah itu udah mulai naik ke atas di September ya. Itu yang memberikan minyak di perekonomian dan ekonominya bisa mulai bergerak. Orang bilang, saya sebar di 5 bank 200 triliun itu di Mandiri, BRI, BNI, BTN, BSI. Rata-rata penyerapannya udah lumayan deh, kecuali BTN baru 19%. Uangnya akan saya pindah ke tempat lain nanti. Tapi bukan itu. Di sini ada yang komisaris BTN? Iya. Ya ada Pak. Siapa lu ya? Nggak ada. Nggak ada. Tapi katanya dia pertamanya bilang kami akan serap, malah kurang. Ternyata baru segini dia serap. Yang melakukan ini saya adalah ini menggambarkan demand di sektor perumahan lemah sebetulnya. Ya saya pikir waduh gawat kita nih. Mungkin itu kan perlu ekonomi jalan dulu, baru pelan-pelan dia tumbuh. Jadi kita nggak bisa paksa orang beli ya pinjam rumah atau beli rumah ketika income-nya nggak jelas. Tapi dengan gerakannya seperti ini, harusnya income akan balik dengan secara bertahap. 2026 saya pikir income dari sektor perumahan akan kembali sehat lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.